Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam azakumullah, para peserta kajian fikih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di grup di Zoom ini dalam kegiatan kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam azakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan tentang kajian fikih puasa yang kita mengkaji dari kitab Ibhajul Mukminin yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang bernama eh, Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Jibrin rahimahullahu taala, yang merupakan kitab penjelasan dari sebuah kitab yang berjudul Manhajus Salikin dan yang ditulis oleh salah seorang ulama besar juga yang hidup pada abad ke-13 Hijriah atau 14 Hijriah bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Baiklah, kita sampai pada pembahasan yang terakhir ya dari kitab puasa ini atau bab puasa, yaitu tentang hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Ya, jadi hari-hari apa saja yang dilarang kita berpuasa. Ya, di sini disebutkan bahwasanya hari-hari yang dilarang kita berpuasa, yang pertama adalah puasa pada apa namanya dua hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, kita dilarang apa namanya melakukan puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, ya ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi melarang berpuasa di dua hari, yaitu Yaumil Fitri wa Yaumun Nahar, muttafaqun alaihi, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan pada hari raya Idul Adha. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kenapa dua hari raya ini dilarang kita berpuasa? Karena itu hari raya kaum muslimin. Karena kedua hari ini adalah hari raya kaum muslimin. Oleh karena di hari raya, maka kaum muslimin harus menampakkan kegembiraannya pada hari itu dengan tidak berpuasa. Ya, menampakkan kegembiraannya pada dua hari tersebut dengan tidak berpuasa, dan juga dapat mengkonsumsi makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa, wa taala. Ya, itu ya berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa namanya larangan berpuasa di hari raya tersebut. Ya, hari Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, karena kedua hari ini adalah hari raya kaum muslimin. Ya, maka hukumnya diharamkan atau dilarang berpuasa. Yang berikutnya, yang kedua adalah puasa di hari-hari tasyrik. Ya, tanggal 13, tanggal 11, 12 dan 13 ya. Tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Ya, hari-hari tasyrik ini dilarang juga berpuasa. Ya, kenapa? Karena ada juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu beliau mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ayyamu tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah taala.
Ya, hari-hari tasyrik kata Nabi adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, pernyataan hari-hari tasyrik ada hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya hari tasyrik itu hari-hari tasyrik hari-hari 3 hari tasyrik itu tidak boleh berpuasa karena Nabi mengatakan hari makan dan minum. Ini menunjukkan bahwasanya diharamkan atau tidak diperbolehkan berpuasa pada hari-hari tasyrik. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Yang dimaksud dengan kenapa dinamakan hari tasyrik ini bahasa Arab ya. Tasyrik itu artinya orang-orang eh, menebarkan ya atau menyebarkan daging-daging sembelihan ya kurban karena kan orang biasanya menyembelih itu di tanggal 10 ya pada hari raya Idul Adha itu orang menyembelih apa namanya di hari ke-10 itu maka di hari-hari tasyrik itu orang artinya eh, apa membagi-bagikan ya membagi-bagikan daripada daging-daging yang sudah dikeringkan itu yang sudah menjadi semacam dendeng ya. Kalau kita katakan itu semacam dendeng ya daging-daging dendeng yang dikeringkan itu lalu dibagi-bagikan sehingga dinamakan hari raya sehingga dinamakan tasyrik. Itu tasyrik eh, artinya menyebarkan potongan-potongan daging itu lalu dibuat dendeng ya sehingga dia kering ya di bawah matahari kering lalu dia mengering lalu orang-orang pun makan daging tersebut ya sehingga eh, dinamakan hari tasyrik ya hari eh, tasyrik intinya adalah tidak diperbolehkan kita untuk apa namanya berpuasa di hari tasyrik ya berpuasa di hari tasyrik ya kemudian yang apa namanya? Yang ketiga adalah berpuasa di hari Jumat. Dilarang kita berpuasa di hari Jumat, ya. Artinya mengkhususkan puasa di hari Jumat. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu muttafaqun alaih. Ya, tidak diperbolehkan salah seorang dari kalian berpuasa di hari Jumat. Ya, mengkhususkan puasa di hari Jumat, kecuali jika dia berpuasa 1 hari sebelumnya atau berpuasa 1 hari setelahnya. Artinya, jika dia berpuasa hari Kamis dan Jumat, maka itu diperbolehkan. Atau dia berpuasa Jumat dan Sabtu, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau mengkhususkan berpuasa hanya di hari Jumat saja, maka itu tidak diperbolehkan ya sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Tidak diperbolehkan berpuasa di hari Jumat ya karena hari Jumat itu adalah hari apa namanya hari raya juga sebenarnya hari raya kaum muslimin pekanan. Kalau hari Idul Fitri dan Idul Adha hari raya juga hari raya apa namanya hari raya tahunan 2 kali dalam setahun. Adapun hari Jumat itu adalah hari raya pekanan. Setiap pekan kaum muslimin berhari raya. Ya, jadi merupakan Idul Muslimin pekanan. Oleh karena itulah maka apa namanya, sebagaimana di hari raya tahunan kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa, maka juga di hari dengan anggapan atau dengan alasan bahwasanya agar kita pada hari raya itu kita bersenang-senang, kita menikmati hidangan-hidangan yang dihalalkan dan seterusnya. Maka begitu juga pada hari Jumat juga kita bersenang-senang ya, menikmati hidangan-hidangan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperbolehkan berpuasa pada hari tersebut. Ya, tapi kalau seandainya kita mau berpuasa Kamis dan Jumat, maka itu diperbolehkan nanti 2 hari. Atau kita berpuasa Jumat dan Sabtu itu juga diperbolehkan. Ikhwatal Islam azakumullah. Kemudian yang keempat ya yang eh, tidak
apa namanya eh, bahwasanya kita juga dilarang untuk berpuasa di hari Sabtu. Artinya mengkhususkan puasa di hari Sabtu. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tasumu yawma sabti illa fima turidu alaikum. Walau lam yajid ahadukum illa laha sajarat falyum falyum dikhu. Ya, di sini disebutkan janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali apa yang diwajibkan ke atas kalian. Artinya jika itu hanya puasa sunnah maka itu tidak diperbolehkan. Ya, jika hanya itu puasa sunnah maka itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa di hari Sabtu. Ya, kecuali kalau puasa itu hari adalah puasa yang wajib, ya maka tidak mengapa kita berpuasa di hari Sabtu karena itu puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah maka itu tidak diperbolehkan. Ya, sebagaimana berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Ya, tapi kalau kita mau berpuasa Sabtu dan Ahad, maka itu diperbolehkan. Atau berpuasa Kamis dan Jumat, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau mengkhususkan hari Sabtu puasa sunnah, maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Atau juga kita diperbolehkan misalnya puasa puasa putih itu kan 3 hari. Seandainya bertepatan juga dengan salah satunya dengan hari Sabtu, maka itu diperbolehkan. Intinya tidak diperbolehkan berpuasa khusus hanya hari Sabtu, yaitu pada puasa sunnah. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, kemudian adalah tentang keutamaan bulan Ramadan. Tentang keutamaan bulan Ramadan. Situ hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Ya, wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan semata-mata mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang mendirikan atau barang siapa yang melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan semata-mata mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka telah diampunkan dosanya yang telah lalu. Ya, di sini menunjukkan tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, tetapi dengan 2 syarat, yaitu iman. Iman di sini artinya kita mengakui bahwasanya puasa, maksudnya pelaksanaan qiyam Ramadan itu atau salat tarawih itu ya merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW yang sampaikan kepada kita, ya. Dan juga kita mengakui tentang keutamaan orang yang melaksanakan apa namanya yang melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan. Maaf, sekali lagi maaf. Yang maksud kami adalah barang siapa yang berpuasa, ya barang siapa yang berpuasa, bukan yang melaksanakan qiyamul lail atau sholat tarawih. Barang siapa yang berpuasa, kata Nabi, artinya dengan penuh iman. Dia mengimani bahwasanya puasa itu merupakan syariat Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan iman. Jadi ihtisaban ini syarat yang kedua adalah ihtisab, yaitu semata-mata mencari ridho Allah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bukan untuk mencari keduniaan, bukan untuk ria, untuk pamer dan tujuan-tujuan yang lainnya. Maka jika terpenuhi 2 syarat ini, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, meskipun di sini ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan hanya dosa-dosa kecil saja yang diampunkan, adapun dosa-dosa besar itu bisa diampunkan bisa diampunkan namun dengan bertobat dengan tobatan nasuha. Ada juga ulama mengatakan boleh jadi juga di sini masuk juga dosa-dosa besar diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaiknya adalah tatkala kita merasa punya dosa besar, maka sebaiknya kita tetap untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobatan nasuha agar dosa-dosa besar kita diampunkan oleh Allah, dan
kita juga dosa-dosa kecil kita juga diampunkan Allah melalui puasa di bulan Ramadan. Ini kuat Islam azakumullah. Begitu juga barang siapa yang melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan semata-mata mencari pahala sisi Allah, maka dihapuskan dosanya yang telah lalu. Jadi menghidupkan malam Lailatul Qadar ini dengan cara beribadah seperti misalnya sholat tarawih, ya sholat malam, sholat tahajud, ya misalnya membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersedekah. Yang penting kita melakukan amalan-amalan akhirat. Amalan-amalan akhirat itulah yang mana pahalanya dengannya itu kita akan diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Bahkan jika memungkinkan kita beriktikaf di masjid. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini bahwasanya Nabi itu beriktikaf di masjid pada 10 akhir Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Artinya beliau semenjak disyariatkannya puasa, maka beliau senantiasa beriktikaf di masjid pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Begitu juga istri-istri beliau juga iktikaf tatkala beliau meninggal dunia, maka istri-istri beliau juga beriktikaf di masjid. Bahkan sahabat-sahabat beliau juga beriktikaf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kenapa beliau beriktikaf? Tentu karena beliau mengetahui bahwasanya pada malam 10 malam terakhir itu di bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, ya, yaitu malam kemuliaan yang mana beribadah pada malam itu kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan Lailatul Qadar jauh lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan atau selama 83 tahun lah lamanya yang tidak ada di dalamnya malam Lailatul Qadar. Itulah sehingga Nabi pun berupaya untuk bagaimana meraih keutamaan tersebut. Bahkan beliau memerintahkan kepada kita untuk mencari malam tersebut di 10 malam terakhir dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau pun beriktikaf dengan para sahabatnya, bahkan istri-istri beliau pun juga beriktikaf. Ini ikhwat Islam azakullah. Oleh karena itu sekarang ini kita sudah berada di 10 malam terakhir. Marilah kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah khususnya pada malam 10 malam terakhir, apakah malam-malam genap atau malam-malam ganjil. Yang penting kita pada malam itu betul menghidupkan malam kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari pembahasan kitab ini adalah Nabi bersabda, la tusaddu rihal illa ila salasati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjid Hada wal Masjid Aqsa muttafaq alaih. Tidak boleh seorang itu melakukan satu perjalanan safar untuk tujuan beribadah melainkan kepada 3 masjid saja. Masjid Al-Masjidil Haram yang ada di Mekah, yaitu Masjid Al-Haram, Al-Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Yang ketiga Al-Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya adalah, kata Nabi, kalau kita ingin melakukan satu perjalanan safar, perjalanan jauh dengan tujuan niatnya ibadah, ingin beribadah di sebuah tempat, maka yang boleh dikunjungi hanya 3 saja. Hanya 3 masjid saja. Tidak boleh pada masjid-masjid yang lainnya atau tempat-tempat yang lainnya. Itu Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, yang ketiga Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Adapun masjid-masjid yang lainnya, kalau kita mau pergi ke sana dengan tujuan untuk mengakui bahwasanya itu ada kelebihan-kelebihan khusus, keutamaannya, ya ada, artinya ada kedudukan-kedudukan khusus yang tempat itu dia miliki misalnya, maka itu tidak dibenarkan karena tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Artinya semua sama. Adalah rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali 3 ini yang diberikan kelebihan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang apa disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikianlah ikhwat Islam azakumullah. Ya, semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan ini, ya, pembahasan tentang bab puasa sudah berakhir. Insya Allah pekan depan, ya, insya Allah kita akan bahas nanti tentang zakat fitrah. Barakallahu fikum. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada segala kekurangannya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Halo Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Ini Ustaz, ditanya tentang Ya, kedengaran ya, Ustaz. ya, silakan, Kedengaran ya, silakan. Ya, ya, kedengaran, kedengaran. masalah itikaf Ustaz. Bagaimana? Apakah itu itikaf batal seumpamanya
kita ini di masjid mulai dari jam 10 sampai dengan jam anggap sampai subuh saja Ustaz, kemudian kembali ke rumah itu sudah batal Ustaznya. Tetapnya atau bagaimana Ustaz? Karena tetap ini kan berdiam Ustaz kalau tidak salah. Bagaimana Ustaz? Tetap yang sebenarnya. Tiketnya dari jam. Anggap jam-jam 10 sudah di masjid sampai dengan sahur Ustaz. Ya, Kemudian kembali terus. ke yang kembali ke rumah artinya kami melakukan hal yang seperti itu Ustaz, sampai umpamanya sampai terakhir 10 Ramadan. Ya, Apakah itu Ustaz tentang batal atau bagaimana maksudnya Ustaz? ya dapat pahala etikaf, cuma pahala etikafnya hanya sekian jam saja begitu. Jadi besoknya itu dia niat ulang lagi, niat memperbarui niat lagi. Berarti etikafnya itu enggak dikatakan etikaf yang full. Itu kalau niatnya full maka batal. Tapi kalau niatnya cuma sekedar berapa jam saja, kan ada ulama mengatakan etikaf itu sebenarnya tidak dibatasi dengan waktu, bisa cuma berapa jam saja. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab pernah dia beretikaf 1 malam saja begitu. Iya, jadi kalau kita niatnya cuma dari jam 10 malam sampai isyrok misalnya, sampai pagi hari ya, setelah matahari terbit 1 tombak itu sudah dikatakan itikaf di situ. Ya cuma tidak dikatakan itikaf full itu yang 10 hari terakhir itu. Iya, kalau kita keluar, berarti sudah itikaf kita sudah tercatat itu selama beberapa jam itu. Ya, besoknya lagi ya kita niat lagi untuk itikaf gitu. Begitu, Ustaz. Demikian. Masih ada satu Ustaz. Ini Ya, Ustaz ya. ada bertanya bagaimana kalau eh, melaksanakan sholat fardu dalam 4 rakaat itu Ustaz, kan rakaat ketiga itu Ustaz tidak dinyarikan suara. Kemudian itu pertanyaannya lupa membaca Al-Fatihah, tidak membaca Al-Fatihah Ustaz. Coba coba diulang, Ustaz. Coba diulang. Gimana kalau itu seumpamanya imamnya itu tidak membaca Al-Fatihah pada rakaat ketiga? Apakah itu sholatnya Pada sah? rakaat pada rakaat ketiga. Iya, Ustaz. Tidak baca Al-Fatihah deh, Ustaz. Tidak tahu Tapi apakah. kan tidak kedengaran oleh makmum, Ustaz, rakaat ketiga. Iya, Ustaz. Tidak kedengaran suaranya, Ustaz. Sehingga dia Iya. Wallahualam, Ustaz. Mungkin dia membaca surah yang lain, surah pendek apa, karena namanya tidak manusia di situ, Pak. Di ada banyak setan, Ustaz. Jadi dia tidak membaca Al-Fatihah. Bagaimana itu, Pak? Bagaimana, Ustaz? Apakah itu sholatnya itu sah? Bagaimana dengan jamaah yang lain, Ustaz? Kalau jemaah tidak tahu maka tidak mengapa, Ustaz. Jadi Jemaahnya imamnya tidak bagaimana? Ulang imamnya anunya, Ustaz. imamnya maka 1 rakaat batal. 1 rakaat saja. Maka cukup eh, dia ganti 1 rakaat, Ustaz. Karena kan cuma satu kali Al-Fatihah yang dia tidak baca kan? Iya. Hmm. Ya, maka Berarti dia di situ. ketika dia salam, maka dia ketika salam cukup dia eh, kalau dia bisa sampaikan ke makmum, maka dia sampaikan ke makmum supaya makmum ikut juga menggantikan. Tapi kalau dia misalnya lupa sampaikan ke makmum, nanti sudah tiba di rumah, baru dia ingat, maksudnya dia belum melaksanakan atau tidak membaca soal Fatihah, ya maka dia harus mengulangi secara sempurna 4 rakaat karena dia sudah kembali ke rumah, kecuali kalau dia masih berada di tempat di situ belum berpindah dari masjid tersebut, namun sebagian jemaah sudah pulang misalnya, maka dia cukup menggantinya dengan 1 rakaat saja yang tertinggal surah Al-Fatihah itu. Demikian. Iya, ya, Ustaz. Ya, apalagi Ustaz? Masih ada, Ustaz. Ini, Ustaz. Yang masalah sujud sahwi, Ustaz. Ini kan sujud sahwi, Ustaz. Ketika kita seumpamanya lupa, Ustaz. Apakah dia kurang kurang rekatnya atau lebih? Kalau seumpamanya kurang, Ustaz, eh, kita artinya ragu bahwa kita ini ragu. Rakaat sholat saya ini tadi cuma ternyata 3 rakaat, dia sangka sudah 4 rakaat. Rakaat. Akhirnya apakah sujud sahwi itu dia lakukan sebelum
salam atau sesudah salam, Ustaz? Dia kurang, Iya, tidak dengan lebih. iya di sini kata ulama boleh eh, apa namanya sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh As-Sa'di dalam kitabnya itu dia boleh sebelum atau sesudah, Ustaz. Ya, silakan dia memilih. Boleh dia sujud Oh, sahwi sebelum salam, ya, atau dia boleh salam dulu, baru dia sujud sahwi. Ya, setelah, ya, begitu, Ustaz. oh iya, iya. Begitu, Ustaz. Artinya dua-duanya boleh, Ustaz. Oh. Kalau seumpamanya dia kurang, Ustaz. Kalau eh, oh begitu, Ustaz. Iya, iya, syukur. Ya, Ustaz. Sedangkan yang penting dia pilih salah satunya, Ustaz. oh, Dia mau sujud sahwi setelah salam atau sebelum salam. Kalau misalnya dia yakin misalnya atau dia ragu-ragu kurang rakaatnya ya maka dia pilih rakaat yang paling rendah kan yang paling kurang kan misalnya dia ragu-ragu dua kah tiga rakaat kayak ini rakaat kedua kah atau rakaat ketiga maka pilih rakaat kedua begitu Ustaz. Jadi kalau ragu-ragu itu maka kita pilih rakaat yang paling rendah kata Nabi yang paling kita yakini. Kalau dua sama tiga maka yang paling diyakini kan dua kan bukan tiga kan. Yang tiga ini pasti ragu-ragu itu. Maka kita pilih yang rakaat kedua. Nah, jadi setelah kita sudah sempurnakan sholat kita, anggaplah sholat zuhur, jadi berarti 4 rakaat ya. Maka kalau yes. kita mau pilih salah satu cara, apakah sebelum salam atau setelah salam. Kalau sebelum Oh, salam, maka kita sujud sahwi dulu 2 kali baru salam. Atau kalau kita memilih setelah salam, maka yaitu kita salam dulu baru sujud sahwi 2 kali baru salam lagi ya begitu Ustaz. Jadi oh iya. dua-duanya boleh kata Syekh Sa'di dalam kitabnya itu dalam kitab Oh iya. fikih ya. Iya. Syukur, Ustaz. Afwan Ustaz. Ya ini ada lagi juga yang bertanya lewat room chat ini. Saat itikaf bisakah keluar masjid ke parkiran masjid untuk memakan apa? Untuk makan dan lain-lain. Ya, ke parkiran masjid. Ya, jadi sebaiknya ya karena kalau ke parkiran masjid ini kan sudah keluar dari masjid ya, ya parkiran masjid ini kan sudah keluar dari masjid kan, meskipun dia masih area masjid kan, meskipun dia masih area masjid, ya kecuali kalau misalnya di tempat itu misalnya di masjid sempit, tidak ada untuk space untuk makan, ya atau misalnya kondisinya kurang tidak kondusif, ya maka tidak mengapa eh, makannya di area parkir. Tapi selama di masjid itu ada space-nya di situ, ada pelatarannya di situ yang merupakan bagian daripada masjid, maka tidak boleh dia keluar karena pekarangan itu sudah bukan bagian dari masjid. Iya, yang masuk bagian masjid itu dia masih masuk teras-terasnya ya, yang orang pakai yang orang bisa pakai sholat di situ. Ya, kecuali kalau kalau parkiran itu dipakai sholat 5 waktu, oke, maka itu bagian daripada masjid. Tapi kalau cuma sekedar tempat parkir-parkir mobil saja, bahkan di situ terkadang orang bisa jual-jualan di situ, ya maka itu tidak bisa dipakai untuk apa namanya, eh, karena itu sudah termasuk keluar dari masjid itu, begitu. Tapi kalau misalnya terasnya yang dipakai orang sholat 5 waktu di situ atau dipakai sholat Jumat di situ, maka di situ masih bagian dari masjid. Ya demikian. Ya ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan kita cukupkan ya sampai di sini. Insya Allah pertemuan kita sebelum menjelang hari raya, insya Allah kita akan bahas tentang zakat fitrah, zakat zakat tentang zakat fitrah dan siapa-siapa yang berhak mendapatkan zakat fitrah dan zakat harta. Ya siapa-siapa yang mustahik pun, ya al mustahik yang berhak mendapatkan zakat fitrah dan zakat harta. Insya Allah
kita akan bahas nanti di depan, kalau sebelum pelaksanaan sebelum kita masuki hari Raya Idul Fitri. Barakallahu fikum jami'an para peserta kajian semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, khusus kepada kami pribadi. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah daripada kami. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus belajar dan belajar mempelajari ilmu agama ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan taufiknya, dan kami juga ucapkan syukran wa barakallahu fikum kepada para donatur yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita kali ini. Kami akhiri, dan insya Allah adapun kajian hadis, kajian apalagi besok tazkiyatun nufus dan itu insya Allah di hari Ahad insya Allah. Nah, akan kami infokan nanti lewat grup nanti tentang jadwal-jadwalnya. Barakallahu fikum, ini ada apa namanya, ada eh, rekamannya akan kami kirimkan insya Allah. Ya, barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf kami undur diri ya, dan kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Afwan wa iyyakum.